Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di online service Forward Living Church minggu kelima di bulan Mei ini. Saya ingin menyapa setiap FLC family yang sudah online bersama-sama saat ini, atau mungkin ada dari setiap Anda yang baru pertama kali hadir di online service FLC. Kami menyambut Anda sebagai satu keluarga Allah. Apa kabarnya Anda hari ini? Saya percaya dan kami berdoa Anda selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Dan biarlah dimanapun Anda berada saat ini, Anda selalu disertai dengan sukacita dan damai sejahteranya Tuhan. Bagi saudara yang memiliki anak-anak, dampingi dan bantu anak-anak saudara agar mereka dapat memiliki dan membangun iman yang sejati saat ibadah di rumah saja. Kami menyediakan FLC Kids Online Service dan FLC Youth yang ada di FLC YouTube channel. Mari kita semua saat ini mempersiapkan setiap hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Kasih-Mu indah Tuhan, Kau setia, Kau mulia, terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini saudara, kita mau angkat setiap sembah kita sama Tuhan. Kita menyatakan rasa syukur kita lebih lagi sama Tuhan. Kalau Dia masih memberikan kehidupan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita semua. So biarlah segala kemuliaan dan hormat kita serahkan pada Tuhan. Oh, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami serahkan yang terbaik. Agungkan Tuhan, agungkan Dia. Nyatakan lebih lagi, lebih lagi. Mari agungkan, mari sembah, mari puji, mari serukan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang dengan kesungguhan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab perkenanannya yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita, nggak bisa kita balas pakai apapun. Tapi biarlah pujian dan pengagungan kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Nyatakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari katakan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Thank you Lord Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari dengan sungguh lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Nyatakan memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari menyembah, 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 menyembah. Sembah Tuhan, sembah Dia. Agungkan, agungkan nama Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Yesus. Agungkan, agungkan nama Yesus. Kami bersyukur pada setiap ketetapan-Mu Tuhan, setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur
Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu, segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Kekaguman kami akan Engkau Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami tahu dan percaya Bapa, kalau bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini. Engkau bermurah hati Tuhan untuk masih mengizinkan kami bernafas, mengizinkan kami untuk bertemu dengan setiap keluarga kami Tuhan. Semua hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus kagum akan Engkau, kami mau terus memberitakan tentang kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Yesus, hanya Engkau Allah yang layak disembah dan diagungkan Tuhan. Kau indah, Kau mulia, dan gak ada yang bisa membandingi Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus satu, hanya Engkau Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan hatimu nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau naikkan pujian ini yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Jesus. I'll stand in awe of you, Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat tangan saudara. Kita boleh sama-sama mendukung setiap pokok doa yang sudah masuk pada kami dari setiap FLC Family. Biarlah Tuhan boleh menjawab setiap pokok doa ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini menyatukan setiap hati kami. Kami datang dengan penuh keyakinan terhadap Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menjawab setiap pokok doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami rindu berdoa untuk keluarga kami yang membutuhkan pekerjaan yang baru. Biarlah Bapa di surga Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mungkin dalam saat-saat ini mendapatkan pekerjaan yang baru adalah hal yang sulit bagi manusia. Namun kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan yang terbaik buat keluarga FLC ini Tuhan. Biarlah Engkau menjawab setiap doanya tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga rindu berdoa buat jemaat FLC yang merindukan kesembuhan terhadap sakit asam lambung akut, sakit di bagian kaki, dan hasil tes darah dan scan bagian liver baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan daripada Tuhan terjadi. Engkau Allah adalah tabib yang luar biasa. Engkau Tuhan sanggup memberikan kesembuhan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang kami percaya kesembuhan adalah hal yang mudah Engkau lakukan Bapa. Dan kami saat ini menyatukan hati kami dengan penuh kepercayaan bahwa setiap FLC Family sudah mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami terima saat ini, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap keluarga FLC yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan dalam masa penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat yang sedang berduka, kehilangan anggota keluarganya Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi setiap keluarga yang ditinggalkan. Biarlah terus Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan setiap harinya Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau buat adalah sesuatu yang baik. Kami berdoa dan bersyukur buat kehidupan setiap harinya yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih bisa ada sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap pokok doa kami. Dan kami tahu Tuhan sudah bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa atau prayer request, saudara dapat mengirimnya melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Dan jangan lupa untuk mengirimkan kembali praise report jika saudara sudah dijawab doanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit, mari sama-sama kita membacakan Daily Bible Verse untuk hari ini. Saya akan membacakannya terlebih dahulu dan kemudian kita akan membacakannya bersama-sama. Daily Bible Verse hari ini diambil dari Mazmur 112 ayatnya yang kelima dan keenam. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Mari bersama-sama kita baca sekali lagi. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini menegur kita, menguatkan kita, dan memberikan kekuatan yang baru untuk kita terus menjadi orang yang murah hati. Saat ini, mari kita persiapkan setiap hati kita, buka telinga rohani kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-800-633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC. Saya juga ucapkan selamat datang kalau mungkin Anda baru pertama kali menyaksikan tayangan Sunday Service Online FLC di YouTube channel ini. Dan tentunya buat kita semua, kita ada di hari Minggu terakhir bulan Mei, 31 Mei. Dan juga sudah 3 bulan kita ada dalam masa pembatasan ini. Saya percaya rencana Tuhan tidak berhenti, segala sesuatunya ada dalam karya Tuhan dan disempurnakan di dalam kehidupan kita, bahkan di masa-masa sulit ini. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan, kita mau belajar sama-sama. Di minggu terakhir bulan Mei ini juga menyiapkan diri untuk masuk di bulan yang baru, Juni nanti. Juga kita telah mendengar dari pemerintah bahwa akan ada dibukanya kembali aktivitas ekonomi dan kegiatan atau yang disebut dengan new normal. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini sama-sama bagaimana nih menyiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya di new normal ini. Makanya penting untuk kita bisa punya pertanyaan di hari Minggu ini. Ada nggak sih selama 3 bulan ini di masa COVID-19 ini kita belajar sesuatu di kehidupan kita? Dan kalau kita belajar, pelajaran-pelajaran mana yang kita mau bawa selanjutnya di kehidupan new normal nanti? Dan sebentar kita akan belajar terima firman apa yang Tuhan ingin sampaikan. Karena saya percaya setiap hidup kita itu adalah representatif, perwakilan dari Yesus sendiri dalam kerajaannya di muka bumi ini. Itu sebabnya kita tidak boleh sampai tidak memahami, sampai tidak memiliki hikmat atau petunjuk bagaimana kita harus hidup sebagai seorang pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau jadikan. Kami percaya rahmat-Mu baru dan kami berterima kasih. Engkau Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kalau Engkau telah membawa kami bahkan ada di minggu terakhir di bulan Mei ini. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi selama ini tidak ada yang kebetulan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan kami terima ibadah hari Minggu ini. Kami percaya berkat-Mu bahkan karya-Mu semakin disempurnakan buat kami. Siapkan hidup kami supaya kami terus hidup menjadi murid-murid, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu siap dipakai oleh Engkau apapun musim kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkan, kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Seperti tadi saya katakan, kita mau belajar sesuatu di minggu terakhir bulan Mei ini. Untuk bisa masuk di bulan yang baru dan tentunya masuk di kehidupan new normal yang seluruh dunia akan mengalaminya. Makanya pertanyaannya tadi saya katakan di awal, ada nggak sih yang kita belajar? Sesuatu yang baik, yang benar, yang sebelumnya kita nggak miliki di hidup kita di masa COVID-19 ini. Kalau ada, pelajaran-pelajaran mana yang kita mau tetap biarkan dan kita mau bawa di kehidupan kita selanjutnya di new normal nanti. Karena saya mau katakan bahwa saya sendiri, saya percaya, dan jika Anda mau juga percaya, saya ingin mengatakan bahwa setiap kita itu pasti belajar sesuatu. Dan ada sesuatu di masa COVID-19 ini, di masa pembatasan ini, yang membuat hidup kita tuh lebih baik dari sebelumnya. Pasti ada. Saya percaya, saya memilikinya. Demikian juga saya percaya bahwa setiap saudara keluarga FLC ada sesuatu yang baik di masa-masa sulit ini sudah terjadi di hidup kita. Sekalipun COVID-19 adalah masalah bagi dunia, tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Bahkan kita yakin di balik kesusahan pasti ada berkat juga untuk hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia Immanuel. Tidak pernah satu hari pun dia lepas kendali atas kita. Itu yang perlu kita percaya dan kita perlu ingatkan diri kita. Dan saya percaya
lewat ibadah hari Minggu ini, setiap saudara menerima kekuatan yang baru di minggu terakhir ini. Apapun pengumuman yang nanti pemerintah akan sampaikan, saudara akan menjadi seorang pribadi yang siap. Bukan pribadi yang mungkin nanti akhirnya bisa lepas kendali, atau tidak memahami, atau tidak mengerti. Sama sekali enggak. Itulah kenapa saya ajak dimanapun Anda berada. Di rumah, di ruang tamu, di ruang makan, atau di kamar, dimanapun Anda berada. Sungguh-sungguh terima firman ini. Catat setiap poin atau firman ayat yang perlu saudara catat dan membantu saudara untuk mengingatkan kembali. Karena apa? Karena saat ini bukan saya yang berbicara. Di minggu terakhir 31 Mei ini, Tuhan Yesus sedang berbicara lewat firman-Nya untuk kita semua. Kesaksian saya di masa COVID-19 ini tanpa terasa ya, saya ingat waktu saya nimbang berat badan saya itu tanggal 17 Maret, itu berat saya 74. Saya sekarang udah 10 kilo turun. Malah sebelum COVID kayaknya susah, turun 2 kilo aja susah, yang ada naik lagi dikit. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Karena saya menyadari bahwa hidup saya perlu melakukan sesuatu, yaitu perubahan. Saya harus membuat keputusan untuk bisa ada dalam perubahan yang membawa kehidupan, bahkan secara khusus nih memang jasmani saya bisa dalam kondisi yang baik dan sehat. Karena saat itu saya lihat berat badan saya, lemak saya, walaupun saya rajin olahraga loh, tapi saya punya masalah, yaitu saya tidak punya pengendalian diri yang baik tentang makanan. Sehingga saya nggak selektif. Karena saya pikir saya toh olahraga tiap hari, jadi kompensasinya saya bisa makan apa yang saya mau. Ternyata ini menjadi nilai dan cara hidup yang salah. Dan waktu saya menyadari tentang COVID-19 ini kan bicara masalah yaitu tentang penyakit, virus. Dan kita tahu ternyata hal yang baik untuk kita bisa melawan atau mencegah, kita harus punya imun sistem yang baik di kehidupan tubuh jasmani kita. Akhirnya saya sadar, saya perlu lakukan sesuatu. Istri saya udah wanti-wanti, sayang ingat jangan makan sembarangan. Kamu tuh masih punya anak, 2 anak yang kecil-kecil, kamu tuh pemimpin, kamu tuh hamba Tuhan. Hidup kamu tuh diperlukan untuk waktu yang cukup panjang seperti yang Tuhan mau, tapi kamu harus jaga kesehatan kamu. Dan saya merasa tertegur di situ. Dan saya bersyukur, saya bisa mengambil keputusan, sebuah komitmen, dan menjalaninya dalam konsistensi yang baik dan penuh tanggung jawab. Dan ini yang saya terima. Akhirnya sekalipun aktivitas berkurang, lebih banyak di rumah, malah sebenarnya tantangan untuk order makanan online itu sebenarnya lebih besar, lebih banyak. Tapi puji Tuhan, saya bisa mengatasi dengan baik hari demi hari. Dalam disiplin untuk menolak segala sesuatu yang perlu saya tolak, supaya tidak membiarkan setiap makanan atau minuman-minuman manis masuk dengan gampang ke tubuh saya. Itulah kesaksian yang saya ingin katakan bahwa yes, justru di masa-masa susah COVID-19 ini, kesulitan, saya bisa memperoleh sesuatu yang baik. Saya belajar sesuatu yang baik untuk diri saya, untuk kesehatan saya. Dan saya tahu sekarang saya bisa lebih lagi menikmati, bahkan bergairah dan punya kekuatan secara jasmani untuk melayani Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Jadi betul kita dalam masalah, betul ada persoalan di dunia tentang COVID-19 ini, tapi saya belajar sesuatu dari masa sulit kesusahan ini, sesuatu yang baik yang bisa saya lakukan bahkan di masa-masa sulit, membawa keuntungan buat saya. Dan saya berjanji saya mau dan lebih giat lagi untuk mempertahankan, merawat, bahkan menghasilkan kehidupan yang lebih baik, berkualitas di waktu selanjutnya, di kehidupan new normal nanti. Dan saya percaya saudara punya banyak kesaksian, saudara punya banyak cerita juga, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita, harusnya kita sadar Dia Tuhan yang tidak tinggal diam. Setiap hari Dia pasti melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita ada dalam misinya. Dan Tuhan tidak pernah setengah-setengah di dalam misinya. Bisa nggak katakan kepada kiri kananmu, kalau engkau sendiri, coba katakan kepada dirimu bahwa Tuhan, engkau tidak pernah setengah-setengah dalam misimu. Katakan, Tuhan tidak pernah setengah-setengah dalam misinya untuk hidup kamu. Jadi kita harus ingatkan diri kita lagi bahwa kita ada dalam misi Tuhan.
dengan kita percaya bahwa kita ada dalam misinya Tuhan, kita tahu hidup kita ada dalam tujuan, hidup kita ada dalam harapan. Jadi mari di minggu terakhir bulan Mei ini jangan menyerah, jangan mundur, jangan putus asa, jangan terus hidup di dalam kekecewaan. Ibadah hari ini bahkan teman-teman FLC Worship tadi sudah mengajak kita menyembah. Saya percaya hadirat Tuhan melimpah dimanapun Anda berada. Berkat sudah terjadi, sebelum firman berkat sudah terjadi. Terima dengan iman, katakan amin, dan apapun yang kau doakan, Tuhan pasti jawab indah pada waktunya. Itulah kenapa di minggu ini saya mau ajak saudara untuk merenungi firman yang Tuhan ingin sampaikan di hidup kita dengan satu pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Bahkan di kehidupan nanti yang namanya new normal tuh. New normal apa sih? Kehidupan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, ya. Masker at all times, ya, kita harus terbiasa dengan menggunakan masker, social distancing, jarak seorang akan yang lain juga harus diperhatikan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, protokolnya kita harus lakukan lebih ketat. Itulah new normal. Tapi saya percaya yang terbaik dari Tuhan tetap akan digenapi untuk hidupmu dan keluargamu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjadi lebih baik? Karena begini, kalau rasa sakit tanpa menghasilkan yang baik untuk kita adalah memalukan. Sekali lagi nih, kalau ada rasa sakit tanpa menghasilkan yang baik untuk diri dan hidup kita adalah memalukan. Jadi sebenarnya semua kita lagi diproses dalam waktu Tuhan. Dalam caranya, dalam kehendaknya, lagi dimurnikan, lagi dibentuk, lagi dipertajam. Sadar nggak kita? Jangan-jangan kita habisin banyak waktu cuma bersungut-sungut, nyalahin keadaan, nyalahin orang, nyalahin sekitar, sampai nyalahin Tuhan. Padahal sebenarnya di balik semua kesusahan, Tuhan lagi siapkan hal besar, hal yang hebat untuk bisa terjadi di hidupmu, di keluargamu. Dan itu perlu ujian, dan sekarang kita lagi diuji. Saya mau ajak kita semua bisa sama-sama lulus dari ujian ini dan keluar lebih daripada pemenang seperti yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, ada satu bukunya C.S. Lewis di mana dia bercerita tentang dirinya dia seperti dalam kondisi keadaan sebenarnya apa yang kita lagi hadapi di masa sulit secara global ini. Ini cerita dia di bukunya, dia katakan begini. Pengalaman saya sendiri adalah sesuatu yang seperti ini. Dia katakan, saya mengalami kemajuan di sepanjang jalan hidup saya. Saya terbiasa jatuh dan seringkali saya hidup tak bertuhan. Lalu saya punya pergaulan, pertemanan yang tanpa saya sadar membawa kehidupan saya dalam kesia-siaan. Dan lama-kelamaan saya hidup di dalam kesombongan. Sampai-sampai akhirnya di kehidupan saya mulai merasakan ada sesuatu yang menusuk perut saya dan saya mulai merasa sakit. Dan ternyata itu adalah satu penyakit yang mulai mengancam jiwa dan hidup saya. Saya merasa hancur dan segala sesuatu yang saya bangun rasanya terjatuh berantakan. Pada awalnya saya tidak bisa punya kendali, saya mulai kewalahan. Ini cerita hidup dia. Dan akhirnya saya melihat hidup saya seperti mainan yang rusak, tidak bisa dipakai atau digunakan lagi, menjadi tidak bermanfaat. Kemudian dia katakan di cerita dia, perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, saya mulai coba membawa diri saya ke kerangka berpikir bahwa saya harus sadar ada Tuhan di hidup ini. Dan saya mulai percaya bahwa saya hidup oleh karunia Tuhan. Dan tanpa saya sadar, hari demi hari saya lalui. Ada saya rasa 1-2 hari di mana saya hidup benar-benar bersama dan ada di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Begitu ancaman yang saya miliki, sakit penyakit yang saya miliki,
tidak lagi bersama dengan saya, akhirnya pergi dari saya. Ternyata tiba-tiba sifat saya yang dulu, sifat saya yang tidak terkendali, sifat saya yang hidup semaunya, datang lagi. Dan membuat saya hidup kembali seperti dulu. Normalnya yang dulu, bukan normalnya yang baru, yang benar di dalam Tuhan. Dan saya mulai kehilangan arah. Saya mulai melakukan kehidupan saya dan saya mulai merasa kangen dengan kehidupan normal saya yang dulu. Dan akhirnya saya kembali lagi. Sampai akhirnya ada satu bagian yang mulai menggoncang mengingatkan diri saya bahwa wow, saya pernah kehilangan, hampir kehilangan jiwa, fisik, bahkan waktu di hidup saya. Saya mulai disadarkan lagi untuk bangkit dari kehidupan rasa nyaman di kekotoran saya. Dan akhirnya saya percaya saya perlu bangkit dan saya membuat keputusan untuk bangkit. Itulah cerita dari C.S. Lewis. Bahwa seringkali ceritanya menggambarkan kehidupan kita. Kita sedang diperhadapkan dan diajak untuk hidup di dalam kehidupan new normal atau normal yang baru. Bicara tentang protokol kesehatan yang lebih ketat, termasuk menjaga kesehatan yang lebih baik buat diri kita. Kita diajak untuk segera membuat keputusan supaya ada perubahan-perubahan signifikan tentang kesehatan, tentang jasmani kita. Dan tentunya tentang hal-hal yang lain juga di kehidupan kita yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Tapi kita harus sadar, waktu kita mengakhiri bulan Mei ini dan akan masuk di bulan Juni nanti dengan keputusan-keputusan baru, apapun yang nanti pemerintah akan sampaikan, kita harus siap membuat keputusan yang lebih baik untuk hidup kita. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan, juga komunitas kita. Kita harus bisa punya kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua untuk hari ini bisa bercita-cita memiliki hidup normal yang baru. Normal yang akhirnya membuat kita bisa menyadari betapa luar biasa berkat Tuhan. Betapa luar biasa janji Tuhan. Bahkan betapa luar biasa masa-masa sulit yang kemarin bahkan hari ini Dia izinkan buat kita. Jadi akhirnya apa? Hidup kita tidak hidup dengan kutukan. Kita tidak hidup dengan kebencian. Kita tidak hidup dengan kesungut-sungutan. Kita tidak hidup dengan kekecewaan. Karena kita tahu Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi akhirnya di masa sulit kita bisa bersyukur. Di masa yang akan datang kita tetap bisa lebih bersyukur lagi. Makanya pertanyaannya, gimana sih caranya untuk bisa punya hidup yang lebih baik? Bahkan mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, apa sih yang selama ini telah kita lakukan yang hampir menyebabkan kehancuran hidup kita? Karena kita harus hindari, kita harus tinggalkan, kita nggak boleh bawa lagi. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat, perbuatan, karakter yang selama ini kita lakukan tanpa kita sadar sebenarnya membawa kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada kerugian untuk diri kita sendiri. Buat keputusan hari ini untuk mulai pilah, pisahkan, tinggalkan, dan tolak. Dan pilih jenis, bahkan tentunya apa? Nilai-nilai kehidupan-kehidupan yang baik, yang benar, yang berkenan, yang sehat. Itu yang perlu menghidupi kita. Makanya kita mau belajar apa yang harus kita mulai lakukan yang seharusnya memang kita lakukan selama ini. Nah, kita mau belajar hari ini apa yang Tuhan ingin sampaikan. Untuk kita bisa mulai lakukan, ayo mulai lakukan yang seharusnya selama ini kita lakukan. Jadi kalau selama ini kita tidak melakukannya, hari ini kita bisa buat keputusan. Kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, cinta Tuhan dilimpahkan buat kita. Sehingga saya percaya kita akhiri bulan Mei, segera masuk di bulan Juni dengan lembaran yang baru, dengan harapan yang baru. Kita punya dosa diampuni, dihapus, kita hidup dalam pertobatan, ada kesegaran yang baru bukan hanya secara fisik jasmani, tapi kesegaran yang baru secara rohani. Ada kekuatan yang baru di hati, di jiwa, di pikiran kita karena kita tahu tubuh kita adalah bait Allah. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah tubuh Kristus.
Kita adalah bangunannya dan kita harus setiap hari mau dibangun oleh kasih dan kebenaran Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita mau belajar hari ini? Untuk bisa melakukan yang lebih baik yang seharusnya kita lakukan dari kemarin-kemarin. Yang pertama nih yang kita bisa belajar adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik secara finansial, secara keuangan. Ini penting. Karena akhirnya kita lihat waktu masa COVID-19, masa pembatasan yang cukup panjang ini, tentunya kita semua punya kesulitan secara khusus di dalam keuangan. Ya mungkin kita bisa menyalahkan keadaan, ya tentunya menyalahkan penyakit si COVID-19, menyalahkan peraturan pemerintah, PSBB mungkin kelamaan, tapi jangan lupa loh, kita perlu ada bagian untuk menyalahkan diri kita sendiri karena setiap kita sebenarnya punya bagian di mana kita tidak mengatur keuangan kita dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan hari ini Tuhan kasih kita apa? Pemulihan. Kesempatan untuk bertobat dan keyakinan untuk menerima berkat Tuhan dan kemampuan bisa mengelolanya. Sehingga hari ini yang pertama kita mau belajar adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dalam hal keuangan, finansial. Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita rencanakan untuk kita lakukan tentang keuangan kita nanti atau sekarang? Saya ingin katakan, lebih baik kita punya niat untuk berubah dalam mengelola keuangan kita sekarang, sekalipun tidak mudah, sekalipun harus berkorban, daripada kita hidup di dalam hutang. Ini penting. Lebih baik kita punya niat untuk menjadi lebih baik dalam hal keuangan, dalam hal mengelola, sekalipun tidak enak, sekalipun harus berkorban, daripada hidup terjebak dan terbiasa dengan hutang piutang. Karena seringkali kehidupan keuangan kita jadi tersendat bahkan mati. Tahu nggak kenapa sebabnya? Bukan karena masalah itu sendiri, si COVID-19 atau kebijakan peraturan pemerintah. Tapi seringkali kita menjadi susah dan sulit tentang uang kita sekarang itu karena kemarin-kemarin ada kontrol di diri kita yang tidak baik. Tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Makanya saya bilang jangan suka nyalahin orang lain. Jangan suka nyalahin keadaan, tapi evaluasi diri. Hari ini Tuhan mau ajak saudara, segera evaluasi supaya kita punya kehidupan yang lebih baik di new normal nanti tentang yang pertama, tentang keuangan kita. Gimana caranya? Punya kontrol diri yang baik. Makanya Alkitab katakan Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kayaknya nggak nyambung ya. Tapi saudara ingat nggak? Hari itu sebuah tembok itu menjadi apa? Bagian perlindungan untuk sebuah kota, untuk penduduknya ada di dalam kota, terjaga, terlindungi oleh apa? Oleh tembok yang mengelilingi kota itu. Tapi Alkitab bilang orang yang nggak mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Kalau temboknya roboh, apa yang terjadi? Musuh bisa masuk, tidak ada yang menahan. Tidak ada batas, terjadi kekacauan. Nah Alkitab bilang kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti kota yang roboh temboknya. Hal yang sama dalam mengelola keuangan. Diperlukan pengendalian diri yang lebih baik. Nah kita harus bercita-citanya sekarang. Kita harus niatnya sekarang. Kita harus mau bertanggung jawab, disiplin hati-hatinya ya sekarang. Walaupun kecil, walaupun sedikit, enggak apa-apa. Lebih baik kita bertanggung jawab sedikit dan kecil. Tuhan lihat, Tuhan menyaksikan. Akhirnya dia bisa percayakan kita yang besar selanjutnya. Karena jika yang kecil aja, yang sedikit kita nggak bisa punya kontrol yang benar. Apalagi kalau dikasih yang besar. Itulah kenapa untuk bisa menjadi lebih baik nanti nih. Mulai dari sekarang untuk kehidupan new normal nanti tentang keuangan. Yang pertama belajar menabung. Yang kedua apa? Belajar kurangi pengeluaran. Kuasai diri. Jangan sampai apa? Melakukan transaksi ada expenses yang sebenarnya bukan kebutuhan.
Apalagi yang tidak bermanfaat cuma buat puas kedagingan doang. Atau mungkin kalau zaman sekarang puas buat konten doang. Jangan. Belajar menabung supaya kalau ada emergency, ada apa-apa, ada simpenan. Dan kita bisa jalani kehidupan kita yang baik dan akhirnya kita bisa tetap dipakai Tuhan apapun musim hidup kita. Yang ketiga, bagaimana bisa hidup lebih baik tentang keuangan. Di kehidupan new normal nanti mulai dari sekarang, berhenti berhutang dan jangan mulai berhutang. Jadi belajar bersyukur, berhenti berhutang, jalani kehidupan dari apa yang ada dengan hati-hati. Yang kedua, apa yang bisa menjadi lebih baik untuk hidup kita selain tentang keuangan, yaitu adalah yang kedua, menjadi lebih baik di dalam hubungan. Nah ini penting, kita harus sama-sama belajar bahwa apa yang Tuhan izinkan di masa COVID-19, di masa PSBB ini, kita bisa belajar sesuatu tentang hubungan. Karena memang Tuhan mau hidup kita, keluarga kita akan lebih menjadi baik, ya, menjadi lebih baik di new normal nanti mulai dari sekarang secara khusus dalam hal apa? Hubungan. Nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipungkiri. Masa karantina ini, kita semua kan lagi di masa karantina ya, telah banyak menyoroti kita tentang yang baik atau yang tidak begitu baik dalam hubungan. Saking seringnya kita udah sama-sama keluarga, nempel, banyak waktu, banyak makan juga bareng-bareng, banyak cerita. Pokoknya kan karena pembatasan ini, PSBB ini nih, kita lebih banyak waktu sama keluarga kan. Akhirnya kita sadar loh, saking kita sering mulai sama-sama dengan keluarga, kita bisa menyoroti dan melihat area-area mana yang selama ini kita ada baiknya dalam hubungan dan banyak kurangnya dalam hubungan. Nah ini bisa menjadi apa? Proses penilaian kita untuk pilah-pilah. Apa yang bermanfaat untuk hidup kita yang ternyata hidup kita bisa menjadi lebih baik dalam hal berhubungan, dalam hal networking. Kita bisa lebih disukai, lebih dipercaya, lebih menyenangkan di kehidupan new normal nanti. Nah kita harus mulai apa? Evaluasi sekarang. Makanya yang kedua, untuk menjadi lebih baik, yang Tuhan mau untuk menjadi lebih baik, yang kedua adalah dalam hal berhubungan. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuh kan, makanya di masa sebenarnya karantina ini menjadi masa terbaik untuk kita bercermin. Kalau kemarin-kemarin orang kenapa ya nggak terlalu demen nempel sama kita, nggak demen lama-lama sama kita, pasti ada yang salah. Mungkin yang salah kitanya, bawaan kita. Tapi apa? Ada sesuatu yang mungkin dari dalam diri kita perlu introspeksi, evaluasi tentang kaitannya hidup kita dalam hubungannya dengan sesama. Mungkin kita orangnya suka apa? Marahan, suka nyimpen kesalahan, tanpa kita sadar gaya kita mungkin sombong, kita suka memegahkan diri, bahkan mungkin nggak sopan. Kita bisa rubah itu semua mulai dari sekarang supaya di kehidupan new normal kualitas hidup kita dalam hubungan lebih mantap. Makanya kita nggak boleh terus selalu suka nyalahin keadaan atau nyalahin orang lain. Enggak, inilah waktunya di minggu terakhir ini Tuhan mau kasih kita cermin untuk belajar gimana caranya menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita belajar menjadi lebih baik dalam hal apa? Hubungan. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. So it's always about love. Karena waktu kita hidup dalam kasih, kita menjadi representasi yang benar, kita punya identitas yang kuat. Dan itu yang Tuhan mau. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Waktu murid-muridnya bertanya tentang kenaikan. Waktu Yesus belum naik ke surga, Guru, kapan kau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kata Yesus, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya kapan. Tapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi, perhatikan, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia.
Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Kapan? Setiap saat dan selama kita hidup. Identitas Tuhan tidak boleh hilang dari kita. Dan salah satu identitas terkuat adalah kasih. Dan di masa karantina ini kita belajar banyak tentang apa? Tentang kasih. Kesabaran kita dibentuk, emosi kita dibentuk, rasa penerimaan kita. Kadang-kadang kalau kita ucapin, mungkin udah saking sering ketemu kan kadang-kadang emosi gak terkendali. Kita suka mungkin waktu lagi marah, ucapin kata-kata yang gak seharusnya. Berani gak minta maaf duluan? Berani gak buat keputusan sadar bahwa, aduh, saya telah menyakiti. Saya harus lakukan sesuatu, saya harus lakukan perbaikan, saya harus minta maaf datang. Ada kerendahan hati gak yang dilakukan, dilatih di masa ini? Gak bisa kalau enggak. Makanya pakai. Itulah kenapa masa karantina gak selalu buruk dan jelek buat kita. Karena apa? Gak ada yang kebetulan. Tuhan pakai ini untuk membentuk kita. Model yang Tuhan pakai itu cocok buat hidup diri dan keluarga kita. Makanya semua kita, saya percaya, kita belajar sesuatu dari masa sulit ini yang baik untuk diri kita. COVID-19 telah menjadi katalis penyaring untuk menyelamatkan keluarga kita, hidup kita, pernikahan kita, hubungan kita dengan anak-anak. Betul nggak? Dengan bagaimana kita melihat keadaan sekitar, dengan semua yang Tuhan titipkan, dengan benda-benda yang Tuhan titipkan, yang perlu kita kelola, kita perlu bertanggung jawab atasnya. Kita punya sudut pandang yang baru, perspektif yang berbeda. Makanya COVID-19 menjadi saring katalis yang baik buat diri kita. Saya ajak semua keluarga FLC, jalani bulan Juni ini dengan kualitas hidup yang berbeda, dengan sikap yang berbeda. Kita bukan lagi anak-anak Tuhan yang biasa, kita murid-murid yang luar biasa. Kita prajurit-prajurit yang siap dipakai oleh Tuhan di masa-masa yang akan datang. Mulai dari hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar menjadi lebih baik? Di area mana Tuhan mau kita belajar lebih baik? Yaitu di area apa? Pribadi, hidup diri kita sendiri. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kehidupan yang ada di dalam kita. Makanya benar-benar deh, masalah COVID-19 ini menjadi cara terbaik secara global mendunia untuk membentuk manusia, esensi manusia kita sebagai milik Tuhan. Untuk menjadi semakin bisa serupa dan segambar dengan Dia. Jadi yang ketiga, pelajaran apa yang membuat kita bisa menjadi lebih baik nanti di kehidupan selanjutnya, bahkan di bulan yang baru, di akhir bulan ini kita belajar dari sekarang, adalah menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu bicara apa? Yang di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2 Alkitab berkata, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus, saya gak bisa ngomong sama kalian nih seperti kalian tuh orang-orang rohani, gak bisa katanya. Kenapa? Karena mereka gak bisa terima, mereka belum memahami. Tetapi hanya dengan manusia duniawi, kata Paulus, saya bisa bicara sama kalian yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sampai kapan kita mau minum susu terus? Kalau kita terus minum susu, makanannya yang lembek, yang lembut, itu menandakan kita belum dewasa. Hari ini saya ajak saudara semua, percaya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membawa kemunduran. Tuhan tidak pernah membawa saudara untuk ada di belakang. Tapi Dia bergerak secara progresif, dinamis dalam waktu dan cara-cara Dia. Selalu yang terbaik yang Dia berikan buat saudara dan saya. Untuk keluarga kita. Makanya kita sendiri harus mau jadi dewasa. Kita sendiri harus mau dibentuk. Bahkan kita harus berterima kasih sama Tuhan untuk masa-masa sulit ini. Karena lewat masa-masa sulit ini menjadi penyaring yang kuat supaya kita apa? Tidak binasa, tapi diselamatkan, dibawa naik, menjadi kepala bukan ekor. Dan saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Itulah kenapa di yang ketiga, bagaimana untuk menjadi yang lebih baik di kehidupan pribadi diri kita. Itu bicara tentang bagaimana saudara punya sudut pandang yang baru. Bagaimana cara berpikir kita bekerja dalam melihat dunia ini. Itu semua menentukan sikap, karakter, nilai-nilai dan keputusan-keputusan yang kita buat. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Lihat ada perubahan. Tetapi
Aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ingat nggak tadi ceritanya C.S. Lewis? Hidupnya semaunya tadi awalnya. Dapat ujian, dapat kesakitan, sadar perlu pertobatan, dikasih punya waktu pertobatan. Tapi begitu masalah persoalannya diangkat, sakitnya diangkat, lupa, balik lagi. Mau kepada kehidupan normal yang dulu. Ini menjadi peringatan buat kita. Jangan pernah bercita-cita untuk jalani hidup new normal dengan cara hidup normal yang dulu. Nggak akan bermanfaat. Dan bukan itu yang Tuhan kehendaki. Rahmatnya yang baru, kita perlu hidup dengan cara kehendak yang baru. Seperti apa yang dunia sedang terjadi di sekitar kita. Kita memang tidak berasal dari dunia. Tapi waktu kita hidup dalam dunia ini, ada misi Tuhan di hidup kita. Bagaimana tentang kita hidup di dunia ini. Itu sebabnya kita harus berubah. Kita harus adjust, menyesuaikan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Minggu lalu saya katakan kita tidak pernah kekurangan hikmat, pengertian, pengetahuan, bahkan petunjuk. Jika kita mau memintanya. Dan saya berdoa lewat Sunday Service Online FLC di YouTube channel ini. Hikmat Tuhan tidak berkesudahan buat saudara. Pengertian Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Tidak berkesudahan, saudara terima, menguatkan dan membawa saudara hidup di dalam terang yang ajaib. Karena Alkitab berkata, aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi kita perlu hidup dalam tatanan-tatanan yang benar, yang lebih baik, yang lebih sehat. Perlu pengorbanan, perlu komitmen, perlu disiplin, perlu konsistensi. Tapi itu semua adalah ramuan-ramuan kalau memang ingin hidup berhasil. Pilihannya di tangan kita, di hati kita. Mau hidup sama aja, biasa-biasa aja, atau menjadi luar biasa dalam kehendak Tuhan. Lewat pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan dan izinkan bagi dunia ini di masa sekarang ini. Jika saudara mau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia akan menolong kita semua dan dia akan buktikan. Saudara, keluarga saudara, hidupnya tidak akan sama lagi. Ada perayaan, ada sorak-sorai, ada tari-tarian, ada loncat dan nyanyian, jeritan syukur, kebahagiaan. Karena kita tahu, kita punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang empunya semuanya. Dan dialah satu-satunya solusi bagi permasalahan di dunia ini. So hari ini, buat keputusan untuk menjadi lebih baik dalam hidup ini. Dan 3 hal kita belajar. Kita bisa menjadi lebih baik. Dan kita bisa buat keputusan untuk melakukan perubahan hari ini. Sehingga siap untuk di kehidupan new normal nanti. Yang pertama dalam hal keuangan. Yang kedua dalam hal hubungan. Yang ketiga dalam kehidupan pribadi. Diri kita sendiri. Filipi 1 ayat 9 berkata. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sekali lagi saya ulang. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Hayo, bangkit dari segala kekhawatiran, rasa sungut-sungut, kekecewaan, kemarahan yang mungkin selama ini membuat kita hidupnya jadi tidak terkontrol, tidak terkendali, sampai lupa bahwa kita sebenarnya selalu punya waktu untuk datang menjerit dan meminta pertolongan dari Tuhan. Lewat doa, lewat program-program di YouTube channel yang FLC berikan buat saudara. Penguatan-penguatan lewat aplikasi-aplikasi hidup kita sebagai gereja sel. Di passion, di kelompok kecil. Teman-teman yang menghubungi, teman-teman yang bertanya. Ayo, jangan berdiam, aktif. Kenapa? Karena memang kita harus terus hidup di dalam perubahan. Bahkan di masa-masa sulit ini, kita harus terus belajar untuk memperhatikan dan melakukan evaluasi. Supaya ada keputusan-keputusan yang bisa dibuat hari ini untuk masuk di kehidupan new normal nanti. Amin. Saya percaya keuangan saudara akan lebih baik, kehidupan hubungan saudara akan lebih baik, dan kehidupan pribadi saudara akan lebih baik. Saya
Berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi pengingat. Bahkan saudara nanti bisa ulang lagi, dengerin lagi khotbahnya, catat, baca lagi. Ingat lagi poin-poinnya. Supaya saudara dikuatkan, diingatkan kembali. Bahwa kita semua sekalipun hidup lagi di masa yang sulit, kita bisa punya kehidupan yang lebih baik di masa sulit ini dan di masa yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama yuk kita akhiri, kita bersatu di dalam doa dan saya ajak sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, untuk boleh kami terima. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang baik banget. Tidak pernah pelit dan berhenti untuk bicara, menyampaikan kebenaran-Mu, kehidupan-Mu buat kami. Sehingga kami nggak sampai tersesat, kami nggak sampai terhilang, apalagi sampai binasa. Jadi kami terima kehidupan yang Kau berikan buat kami lewat firman-Mu, supaya kami belajar hari ini di minggu terakhir bulan Mei, untuk masuk di bulan yang baru, bulan Juni, bahkan kami menyiapkan diri untuk masuk di new normal. Tentang bagaimana kami bisa punya hidup yang lebih baik. Bahkan kami bisa memperoleh yang lebih baik itu sekarang di masa-masa sulit ini. Tentang keuangan kami, tentang hubungan, bahkan tentang kehidupan diri kami. Bentuk kami Roh Kudus, aktifkan kehidupan kami dalam kami berpikir, supaya waktu kami membuat keputusan, kami membuat keputusan di dalam kehendak Bapa. Aku berdoa buat setiap keluargaku, berikan kemampuan untuk hidup di dalam perubahan. Biar di akhir bulan ini tetap ada perayaan, tetap ada nyanyian dan sorak-sorai, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Dan biar lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan, dan lewat setiap perbuatan-perbuatan kami. Jangan sampai menyakiti hati-Mu, tapi jadi berkat buat sesama dan menyenangkan hati-Mu lebih daripada apapun. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Kami akhiri Sunday Service Online FLC di YouTube channel ini dengan ucapan syukur. Arahkanlah hati-Mu, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupan-Mu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati dan siap mengakhiri bulan dengan penuh sukacita. Dan masuk di bulan yang baru dengan penuh harapan dan sorak-sorai. Di dalam Yesus, sama-sama yuk kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Aku hormat akan